Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Bunia sayangi, anak solih soliha, apa kabar hari ini nak? Sudah sholat? Sudah mandi? Tentu harus sudah ya, karena sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah, sholat duha, agar kita diridhoi apa yang kita lakukan hari ini. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada kami. Warzuqni fahma, dan berilah kami pemahaman. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran ketujuh, melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang ayo belajar Al-Quran. Pada minggu yang lalu kalian sudah menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan artinya. Kalian hebat semuanya. Yang belum segera diselesaikan agar kalian memahami maknanya dari surat Al-Ikhlas. Nah, pada hari ini kita sudah tidak menghafalkan lagi, tetapi kita ingat-ingat saja. Tetapi hari ini kita akan belajar apa sih isinya surat Al-Ikhlas. Jadi kita tidak hanya tahu bagaimana bunyi dan arti dari Al-Ikhlas itu, tetapi kita harus tahu apa itu isinya surat Al-Ikhlas. Nah, kita harus tahu nak. Untuk itu kita pelajari, tidak hanya membacanya. Yuk belajar bersama-sama, diperhatikan, dipahami apa yang dijelaskan oleh Bu Bunius. Sebelumnya Bunius mau mengingatkan bahwa surat Al-Ikhlas itu terdiri dari beberapa ayat nak. Ayo kita hitung bersama-sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Bersama-sama dengan Bunius. Allahus Samad. Allah tempat kita memohon. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Berapa ayat nak? Ada 4 ayat. Itu surat Al-Ikhlas. Jumlahnya ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas itu di dalam Al-Quran urutan yang ke-112. Jumlah surat di dalam Al-Quran ada 114. Nah, surat Al-Ikhlas ini urutan yang ke-112. Surat Al-Ikhlas ini disebut dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Jadi surat Al-Ikhlas ini turunnya di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Terus artinya memurnikan keesaan Allah. Itu arti dari surat Al-Ikhlas. Nah, setelah ini kita akan pahami ayat per ayat apa isinya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas ayat 1. Mohon maaf, ini ayat 1 ya nak ya. Ayat 1 berbunyi Qul huwallahu ahad. Mohon maaf Bunius salah ketik, itu sebenarnya ayat 1 ya nak. Qul huwallahu ahad, itu bunyinya ayat 1. Artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 ini menerangkan bahwa Allah itu Maha Esa. Apa itu Esa? Esa itu artinya satu. Siapa yang satu? Allah. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Itu
di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Siapa yang satu? Yaitu Allah. Tuhan yang patut kita sembah hanya Allah yang Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah surat Al-Ikhlas ayat ke-1. Sekarang ayat ke-2. Ayat kedua berbunyi Allahus Samad. Apa artinya, Nak? Allah tempat kita memohon. Isinya apa? Isinya bahwa surat Al-Ikhlas ayat 2 ini menerangkan tentang hanya kepada Allah kita berdoa. Kita memohon pertolongan, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau meminta kepada selain Allah itu namanya adalah musyrik. Jadi memohon kepada selain Allah dinamakan musyrik. Jadi kalian meminta apapun hanya kepada Allah. Tidak ada selain Allah yang patut kita mintai pertolongan. Kalian mempunyai cita-cita, mohonlah kepada Allah. Kalian mempunyai keinginan, mohonlah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, tidak ada yang lain. Kalau kalian memohon, meminta kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Ya, Nak, sudah mengerti surat Al-Ikhlas ayat 2. Jadi ayat 2 menerangkan kita harus memohon, meminta hanya kepada Allah. Kalau meminta kepada selain Allah namanya musyrik. Kita lanjutkan pada ayat ketiga. Mohon maaf. Ayat ketiga berbunyi lam yalid wa lam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi siapa yang tidak beranak? Yaitu Allah. Allah itu tidak mempunyai ayah ibu, tidak mempunyai keluarga seperti manusia, dan tidak mempunyai anak. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak pula diperanakkan. Allah ada dengan sendirinya. Ya. Meskipun Allah tidak bisa dilihat, tapi Allah itu ada. Ya. Kalau kita rasakan, pasti Allah itu datang di sekitar kita. Itu kalau kalian merasakan. Nah, Allah itu tidak seperti manusia yang mempunyai keluarga, mempunyai teman, mempunyai anak, mempunyai saudara. Itu tidak, tetapi Allah itu sendiri. Allah itu hanya satu. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Jadi berbeda dengan makhluknya. Itu ayat ketiga. Ayat keempat sekarang. Ayat 4 berbunyi walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada yang sama dengan Allah dan tidak ada yang bisa mencontoh Allah. Maksudnya bagaimana? Allah itu tidak ada yang menyamai. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan manusia, berbeda dengan nabi, berbeda dengan malaikat. Allah itu ya Allah, tidak ada yang sama dengan Allah dan tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang bisa mencontoh Allah. Manusia membuat manusia, tidak akan bisa. Manusia membuat tumbuhan, tidak akan bisa. Manusia membuat manusia, tidak akan bisa. Kalau manusia membuat robot pun harus menjalankannya harus pakai apa, Nak? Pakai remote. Nah, tidak ada yang bisa menyandingi Allah, tidak ada yang bisa mencontoh Allah. Manusia mau membuat ciptaan-ciptaan yang diciptakan Allah, tidak akan bisa. Hanya Allah yang bisa. Nah, itu adalah surat Al-Ikhlas ayat keempat. Jadi surat Al-Ikhlas itu menerangkan yang pertama tentang apa, Nak?
Yang pertama adalah tentang Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Yang kedua, Allah itu tempat kita memohon. Kalau kita memohon kepada selain Allah namanya musyrik. Yang ketiga, Allah itu tidak mempunyai siapa. Allah tidak beranak. Allah tidak mempunyai ayah ibu. Yang keempat, tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, itu nak pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa Al-Ikhlas itu menerangkan tentang Allah, ya. Allah itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kita ada yaitu dari Allah, ciptaan Allah, berarti Allah ada. Contoh mouse ini. Mouse ini buatan siapa? Manusia. Nah, mouse ini pun tidak bisa melihat manusia. Seperti kita diciptakan Allah. Tentu berbeda dengan yang menciptakan. Nah, itulah yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Nah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bunius akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.